Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Sabir Albanani. Di sini saya sebagai presenter investigasi tindak pidana korupsi yang ada pada Bupati Probolinggo, Puputan Trianasari, dan Wakil Ketua Komisi 4 DPR Partai Nasdem, Bapak Hasan Aminuddin. Di sini saya sebagai mahasiswa yang menjalankan tugas untuk memenuhi ujian akhir semester yang diampu dalam mata kuliah pendidikan anti korupsi dosen Profesor Dr. Indah SHM dan Bu Sofria SHMH. Untuk investigasi tindak pidana korupsi sesi kali ini yaitu ada di Bupati Probolinggo, di mana Bupati Probolinggo nonaktif Puputan Trianasari dan Wakil Ketua Komisi 4 DPR Hasan Aminuddin dihukum masing-masing 4 tahun penjara dan denda 200 juta subsidi 2 bulan kurungan. Pasangan suami istri tersebut terbukti melakukan praktik jual beli jabatan dengan penerima suap dari para calon pejabat kepala desa di Probolinggo pada tahun 2021. Selain itu, kedua terpidana juga dijatuhi hukuman membayar uang mengganti masing-masing 20 juta rupiah. Apabila uang tersebut tidak dibayarkan dalam waktu sebulan, akan dilakukan penyitaan terhadap harta benda terdakwa. Namun apabila tidak memiliki harta benda, diganti dengan hukuman badan selama 1 bulan. Putusan tersebut disampaikan dalam sidang lanjutan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Kamis 2 Juli 2022. Sidang yang dipimpin majelis hakim yang diketuai oleh Ju Johnson Mira Manggi, sementara kedua terdakwa hadir secara virtual dari rutan KPK di Jakarta. Mengadili menyatakan terdakwa 1 dan terdakwa 2 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan, yaitu pasal 12 Hukum Undang-Undang Tipikor Junto 4, pasal 55 ayat 1 Junto pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ujar Ju Johnson. Perlu diketahui, Tan Tri merupakan Bupati Probolinggo periode tahun 2018 hingga 2023. Adapun Hasan Aminuddin merupakan Wakil Ketua Komisi 4 DPR dari Partai Nasdem sebelumnya, yang menjabat selama 2 periode. Dalam amar putusannya, majelis hakim mengatakan pada 2021 terdapat 253 desa di Kabupaten Probolinggo yang akan menggelar pemilihan kepala desa. Sebelum pemilihan digelar, posisi Kades mengalami kekosongan karena masa jabatan Kades sebelumnya telah berakhir. Untuk mengisi kekosongan tersebut, Tan Tri berencana melantik penjabat Kades, yang mana seleksi terdapat calon pejabat Kades dilakukan para camat dengan rekomendasi dari Bapak Hasan Aminuddin. Namun, Hasan meminta calon penjabat berkomitmen untuk memberikan uang sebesar 15 juta hingga 20 juta per orang. Uang itu diambilkan dari hasil pengelolaan tanah kas desa di setiap desanya, yang pada akhirnya sejumlah calon pejabat Kades menyetujui permintaan uang tersebut dan menyerahkannya melalui camat sebagai koordinator. Setelah uang terkumpul, para camat baru menyerahkan uang kepada Bapak Hasan Aminuddin. Jadi penanganan laporan sebagai prasyarat keberhasilan investigasi, yaitu ketika sebuah laporan mengenai korupsi disampaikan oleh pelapor pelanggaran, masyarakat, perusahaan, atau jurnalis. Penanganan yang tepat merupakan hal yang sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi secara efektif. Hal ini benar terlepas dari apakah korupsi yang dilaporkan pada akhirnya berujung pada sanksi pidana atau ditangani oleh internal. Cara lembaga menangani laporan korupsi yang masuk sangatlah penting, karena hal ini akan berdampak pada karya yang akan segera ditangani dan memberikan kesan apakah pengaduan akan ditangani dengan serius, sehingga menentukan apakah pengadilan lain akan diajukan di masa yang mendatang. Ketika masyarakat mengambil sebuah keputusan untuk melaporkan korupsi, mereka ingin pastinya untuk memastikan bahwa laporan mereka akan ditangani dengan serius dan bahwa pelaporan tersebut tidak akan membahayakan keselamatan mereka atau keluarga mereka atau kolega mereka. Secara khusus, mereka ingin memastikan bahwa tindakan akan diambil jika diperlukan. Sebagian dari mereka yang memiliki agenda lebih besar untuk memberantas korupsi. Penting bagi otoritas yang bertanggung jawab, bagi internal maupun eksternal organisasi, untuk mengembangkan sistem yang jelas dan transparan untuk menerima dan menangani laporan korupsi. Tanpa sistem ini, proses investigasi korupsi akan berjalan serampangan
saat menilai atau membuat sistem seperti itu, ada beberapa pertimbangan. Yang mana pertama, setiap sistem penanganan laporan, baik di sektor publik atau swasta, harus memenuhi standar kualitas dan keadilan tertentu. Bagaimana organisasi mempunyai kewajiban untuk memperhatikan orang-orang yang terlibat dengan mereka. Kedua, organisasi dan pemerintah harus memberikan informasi kepada masyarakat mengenai apa yang dapat dilaporkan, kepada siapa, bagaimana hal tersebut harus dilaporkan, dan apa yang terjadi dengan laporan setelahnya. Entitas yang terpenuhi untuk melaporkan kasus korupsi akan berbeda-beda berbagai negara ataupun konteks laporan korupsi dalam sebuah organisasi. Misalnya, biasanya yang harus disampaikan terlebih dahulu kepada atasan atau petugas etika perusahaan, sedangkan laporan korupsi dalam masyarakat sipil dapat ditujukan langsung kepada otoritas atau komisi anti korupsi yang berwenang. Panduan dalam hal ini harus diberikan kapanpun pegawai yang berpotensi menjadi pelapor, whistlebreak, dan organisasi yang berpotensi menerima laporan korupsi. Contohnya, kasus korupsi yang akan saya sampaikan pada sesi kali ini yang menjelaskan bagaimana sebuah organisasi atau otonomi daerah yang mengalami tindak pidana korupsi. Ketiga, harus ada prosedur yang jelas mengenai kapan laporan dapat ditangani secara internal atau oleh organisasi dan kapan laporan tersebut harus diselidiki oleh badan eksternal seperti lembaga anti korupsi ataupun polisi. Untuk setiap insiden dugaan korupsi yang dilaporkan, suatu organisasi harus dapat memberikan alasan yang jelas mengapa mereka memutuskan atau tidak memutuskan untuk membuka penyelidikan. Keterbatasan sumber daya, personel, atau waktu berarti bahwa tidak semua laporan korupsi dapat diselidiki. Namun, tanpa adanya protokol mengenai bagaimana menentukan laporan mana yang pantas untuk diselidiki, maka organisasi dan negara berisiko melakukan pemilihan kasus secara sewenang-wenang atau lebih buruk lagi pemilih kasus korupsi. Kasus-kasus yang paling menguntungkan bagi mereka sendiri. Jika suatu organisasi atau pemerintah bertindak sewenang-wenang atau mementingkan diri sendiri dalam penyelidikan korupsi, pegawai maupun masyarakat akan kehilangan kepercayaan dan sistem akan terdegrada. Yang terakhir, organisasi kasus menentukan cara untuk mencegah korupsi dalam penanganan pengaduan terlibat korupsi. Korupsi di antara mereka yang bertanggung jawab menerima laporan dapat menyembunyikan informasi penting, menghambat mekanisme deteksi, dan merusak upaya anti korupsi. Menurut statement Hurmas dan Kepunde tahun 1999 halaman 8 IBIT. Mungkin cukup sekian presentasi investigasi dari tindak pidana korupsi Bupati Probolinggo Puputan Trianasari dan Wakil Ketua Komisi 4 DPR Partai Nasdem Hasan Aminuddin. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya undur diri. Selamat malam.